Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani yahdi qalbi. Bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mujahadatun nafsi. Kemudian ini masalah taubah semalam ya kan. Di antara supaya kita mudah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu jalannya yang pertama muhasabah ya kan. Yang kedua mutaba'ah. Muhasabah itu introspeksi diri. Yang ketiga mutaba'ah, mengikut dengan Nabi. Dan ada beberapa faktor yang menyebabkan kita itu terhalang untuk mutaba'ah kepada Nabi. Yang pertama yaitu zalim. Yang kedua dosa dan maksiat kita. Kemudian maksiat itu ada mempunyai beberapa efek. Nah, ada asar, pengaruhnya. Pengaruhnya. Di antaranya semalam hati kita menjadi keras. Nah, lalu bagaimana kita itu supaya terlepas daripada maksiat? Nah, itu caranya. Yang pertama, minta tolong, astaghfirullah billah, minta tolong lawan Allah dan berpegang kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti apabila kita terlintas ingin melakukan maksiat, baca Allahumma anqulni min dhillil ma'siyah ila izzit ta'ah, dan ziarahi makam-makam para wali. Apalagi, nah ini wa mujahadatun nafsi dan mujahadah. Nah, ini supaya terlepas dari maksiat nih. Mujahadatun nafsi. Arti mujahadah itu ialah bersungguh-sungguh lah melawan nafsu, perang hati itu. Mau nafsu ini hendak terus. Nya beda pengmatai nafsu. Kesempatan gak ada. Ini kesempatan ada. Kesempatan tuh ada, mudah untuk melakukan tuh. Nah, tinggal kita aja ditolongi Allah apa kada. Nah, jadi ketika ditolong, memohon kepada Allah supaya ditolong, mujahadah melawan nafsu tadi. Aturid an tujahida nafsaka wa anta tuqawwiha bisyahawat hatta taghlibak alla faqad jahilt. Apakah engkau menghendaki melawan nafsu sementara engkau itu malah menguatkan nafsu dengan syahwat, keinginan-keinginannya? Napa? Pemakan, kembali lagi kepada pemakan yang haram lah. Nah, karena bila pemakan yang haram itu menambah gejolak nafsu tadi. Pandirnya kisah memerangi nafsu, tapi pemakan haram hantuk terus lah. Nah, jadi satu sisi kita memadamkan api, satu sisi kita menyiram bensin lah. Nah, hatta taghlibaka, sampai nafsu itu mengalahkan engkau. Nah, alla faqad jahil, ketahuilah engkau demikian itu adalah engkau orang yang bodoh. Fal qalbu syajaratun tusqa bima'i ta'ah. Hati itu laksana pohon yang disirami dengan air yang diserupakan dengan taat lah. Jadi pohon itu akan subur kalau disiram dengan air. Hati pun demikian, akan subur apabila dipupuk dengan taat. Wa zamaratuha, buah daripada taat itu, mawajiduha, ialah apa yang didapat daripada taat. Jadi buah taat tadilah
Apa yang didapat daripada taat? Ngapa? Hati terang, ya kan? Terang hati, mudah kita menerima daripada nasihat kebaikan. Nah, itu buah taat tuh. Fal ainu samaratul i'tibar. Maka mata itu pulang, buah daripada mata itu i'tibar, memandang. Dan kita lihat apa itu i'tibar lawan kita. Wal uzun samarul istima' lil Quran. Telinga buahnya itu ialah mendengarkan bagi Al-Quran. Bayangkan ilmu sama aja. Fal lisan, hati pun, lidah samaratu zikir, pahalanya itu adalah buahnya itu zikir. Badan war rijlan, tubuh, wal yadani war rijlan, tangan dan kaki, samaratuhuma as-sa'yu fil khairat, berjalan kaki tersebut menuju tempat-tempat kebaikan. Fa iza jaffal qalbu bi an qata'ta anhuma at-ta'ah. Apabila hati itu sudah kering, bahwasanya hati itu terputus daripada air taat. Hati itu ada lagi nih, taat kada lagi menyirami tubuh, maka hati itu kering. Saqatat samaratuh, maka gugur daripada buah-buahannya. Nah, rapai buahnya, rapai. Maka itulah hati kita apabila kada ada taat, maka rapai buah nang tadi. Napa buahnya? Ya nang kaya telinga mendengar ilmu Al-Quran, mata beribadah lah, batis berjalan ke taat, tubuhnya. Tapi fa in adzaba fa'iladuh, jikalau sudah hancur nih, apa zadzab nih bahasa kita? Fa'iladuh, nah apa bahasa kita lah? Lapok lah bahasa kita. Lapok sudah jabuk nih. Maka cara mengobati hati itu ialah faksir minal azkar, maka perbanyaklah daripada zikir. Wala takun kal alil yaqul, jangan sampai engkau menjadi seperti orang yang sakit dan berkata, atadawi hatta ajidu syifa, la atadawi hatta ajidu syifa. Aku jar kada hendak lagi berobat sampai aku menemukan kesembuhan. Rugi lah. Sembuh hendak bisa jar ampe sorangan, tapi berobat kada mau. Nah, sama hati yang sudah keras itu perbanyak zikir. Zikir itu apa? Iya, nuntut ilmu zikir. Fayuqullah la tajidu syifa hatta tudawi. Tidak engkau akan menemukan, sahuti orang nang kaya tadi, aku juga kada berobatkan, sembuh aja kayaknya. Nah, sahut orang itu jawab, tidak akan engkau menemukan kesembuhan sampai ikam itu kecuali berobat. Nah, berobat dulu. Nah, lalu fal jihad laisa muhalawah wa ma ma'ahu illa ra'usul illa al-asinnah. Maka jihad melawan nafsu tadi, tidak ada bersama jihad itu halawatun, kada ada kemanisan, pahit bujur. Bakukus sih kamu tadi kepala menahani ya. Gigi itu mengantip berkerikut menahani. Kadu saling ngali ikam hendak beruku, rukunya ada. Nah, kayak apa gitu. Nah, mun kada ada rukunya, kita nyaman sedikit. Ini kesempatan nih kawa beruku, rukunya ada, tapi ikam tahani, bah di situ lah. Pahit lah, sakit tuh. Wa ma ma'ahu illa ru'usun al-asinnah. Tidak ada bersamanya itu jihad melainkan kepala-kepala al-asinnah yang berumur tua biasa kita. Apa adakah maknanya tuh terjemahnya? Jadi tidak ada bersama jihad itu melainkan ru'us, kepala-kepala asinnah yang orang-orang sudah tua. Itu sakitlah melawannya itu. Nah, susahlah. Fajahid an-nafsak, hadha huwal jihad akbar. Mujahadah, sungguh-sungguhlah engkau melawan nafsu. Inilah jihad yang paling besar.
Makanya kata sahabat Nabi kan, ketika tengah perang Badar, darah itu sampai buku lali di padang pasir basahnya. Lalu sahabat itu kan 314 orang bersama Nabi memenangkan melawan 2000 lebih. Orang kafir itu menang, habis orang kafirnya. Kayak apa itu beriwasnya lah. Lalu sahabat menyatakan statement, ujar sahabat tadi, kada ada lagi wahai Rasulullah jihad peperangan kita yang paling besar setelah perang Badar ini, sebelum atau setelahnya. Ada aja Rasulullah, ada jihad yang lebih besar, yaitu jihadun nafsi, melawan nafsu. Wah, beratlah. Ada wal jihadul akbar. Inilah jihad yang paling besar, yaitu mujahadah melawan nafsu. Itu ada di bawahan. Tersalah. Wa'lam anna takala la'id. Lah. Yalah. Apa sakala nih? Sampai itu. Tarik deh. Ada apa tuh? Apa salah alamat cari pengamusnya? Ada. Ketahuilah oleh kalian orang yang kematian anak, yang melawan nafsu tadilah, itu tidak ada rasa bahagianya, kada ada aidnya lah, kada ada hari raya. Balil aid liman qahara nafsah, tetapi yang namanya hari raya ialah orang yang mampu mengalahkan nafsunya. Jadi apabila kita hendak menggawi macam itu ini kada sampai masih kawa diberi Allah taufik lawan hidayah manahani mate. Ya anggaplah jihad ibadah hikam di situ. Jihad kita di situ. Ibadah kayak orang ada kan sampai 1000 rakaat malam. Nah, di situ barang ibadahnya, bahkan jihad akbar itulah. La aida illa liman jama'a syamlah. Tidak ada yang namanya hari raya itu melainkan orang yang sudah mampu mengumpulkan apa yang tercerai-berai pada dirinya. Nah, ada simpon bahasa kita. Bes. Jaza ba'dhum ala diyari rahib. Dayri rahib. Faqala lah, ya rahib ma ta'idu haula'il qaum? Qala yaumu yaghfirullahu lahum. Ada sebagian orang sufi melewati di beberapa rumah rahib. Lalu orang sufi berkata, rahib ini pendeta lah terhadap satu golongan betakunai. Wahai rahib, kapan hari raya orang-orang ini? Mereka rahib menjawab, yaitu pada hari ketika Allah menurunkan keampunan kepada mereka. Nah, itu hari raya lah. Wa ma misaluka ma'a nafsika illa kaman wajada zawjatah fi hanati khammar fa'ataha bil malabisil hasanah wal ma'akil at-tayyibah wa idza tarakatis shalah yut'imuha al-harais wal alwan. Wa ma misaluk, dan apa tidaklah perumpamaan engkau bersama nafsu engkau itu melainkan seperti orang yang menemukan istrinya di dalam lambu. Nah, itulah. Fa'ataha, lalu sang suami tadi menemukan istrinya di dalam lambu, dalam kamar itu, menggunakan pakaian yang indah dan makanan-makanan yang enak. Lalu apabila seorang perempuan tadi meninggalkan sembahyang, yut'imuha, ia kasih makan istrinya al-harais wal alwan dengan berbagai macam hidangan dan ya beraneka ragam makanan-makanan dari. Apa maksudnya lah?
Nih bandingan engkau bersama nafsu kayak ini nah bandingannya seperti orang yang menemukan istrinya di dalam kamar menggunakan pakaian yang indah dan makanan yang lezat, lalu tiba-tiba istrinya tadi meninggalkan sembahyang. Nah, yut'imuha yang ia kasih makan dengan makanan yang lezat di dalam tadi. Apa maksudnya itu ya? Di dalam ada al-aqil idza wajada zawjata fi makanin qarib maqanin murid atau ala amrin murid fa aqall ma yaf'aluhu biha ay yutalliqha bitsalas. Orang yang berakal apabila ia menemukan istrinya di tempat yang meragukan atau perkara yang meragukan, maka paling minimal apa yang dikerjakan suami terhadap istrinya ialah mentalak 3. Entah. Nih laki masuk ke kamar, istri balayan bagus indah, memakai makanan hibak, sekalinya bini ada sembahyang. Biasa yang lah diberi makannya dengan makanan-makanan al-harais wal alwan, bahasa mengecewakan lah bahasa kita. Nah tinggalkan. Nah kayak itulah perumpamaan engkau bersama nafsu. Perang lah kita tuh, perang. Ini satu sisi nih, ya lah kita ketujuh tapi kada baik. Nah kayak itulah ada bagus imbahnya perang. Baqa ba'duhum 40 sana la yahdurul jamaah lima yashummu min natsni qulubil ghafilin. Ada sebagian orang sufi 40 tahun ia kada pernah hadir berkumpul jamaah. Kenapa? Karena pernah mencium daripada baunya orang, hati busuknya hati orang-orang yang lupa lawan Allah. Nang mengingatkan dunia nih, dunia aja busuk hatinya, sampai-sampai sufi tadi dibuka akan kasyaf kada mau beparaknya lawan manusia yang demikian sampai 40 tahun. Nah, untung kita mesti kita mencium, cak mencium tercium hati seorang gini lah. Nah, itu aja kayak apa busuknya. Fama a'rafaka bimaslahid dunya, maka alangkah kenalnya akan engkau dengan kemaslahatan dunia. Tapi wama ajhalaka bimaslahil akhiratik, tapi mereka itu alangkah jahilnya dengan kemaslahatan akhirat. Perkara dunia omah harat maatur atik a atik b katik c begini, tapi masalah akhirat jahil. Nah ini orang nang gofil, orang nang lupa. Nah ini hati nangka ini ujar ba'dil sufiyah tadi berbau busuk jelah, berbau busuk. Dan yang dibukakan kasop itu dibukakan kasop mencium bau busuk hati nangka inilah. Mah kok ganang kita masker lapis 7 mah malahan berkain kapan lagi, kain kapan aja lapis 3 lapis 7 habis lah. Misalud dunya 'indaka kaman qari ila ad-dayyah wajtahid fa khazil aqwat fa anta qad ataita mi'at naf'uhu 'alayka fi waqtih. Perumpamaan dunia bagi engkau itu seperti orang yang keluar ila ad-dayyah kepada nang sia-sia. Ya KKN tau KKN lah, onyok-onyok narai nang ada faedahnya. Nah seperti itulah dunia di sisi engkau itu seperti orang yang keluar menuju yang sia-sia. Wajtahada bersungguh-sungguh mencari dunia, berhimat-himat digawi, tapi fakhazanal aqwat menduka cita ia terhadap makanan-makanannya. Duka cita orang begitu mikir makan apa, aku esok makan juga kah? Nah pikiran itu makan pakaian lah tinggalkan. Nafa'an daqat ataita bima ya'ud naf'uh, engkau mendapatkan apa yang kembali manfaatnya atas engkau pada waktunya. Dasar dunia itu kita gawi dapat manfaatnya lah pada saat itu. Tapi wa in khazanta wa idza khazanta hayati syahwat habat hayya jalan, apabila ini isti'arah banyaklah, apabila engkau itu
berduka cita terhadap syahwat yang seperti ular dan seperti akorib. Apa akorib nih? Kalajengking, maksiat, halakta. Nih, apabila kita nih berduka cita terhadap syahwat dan maksiat, tukha amat khazan takah? Khaza apa? Khazana, menyimpan, ya kan? Kalau hafwang, duka cita. Nah. Wa in khazanta, jikalau engkau menyimpan kalajengking dan ular. Apa kalajengking tadi? Maksiat, ular, syahwat, kita simpani, kita gaduh, halakta, pasti ia akan membinasakan engkau. Syahwat tadi seperti ular, kalajengking itu seperti maksiat, itu seperti kalajengking, nang suatu saat akan membinasakan kita. Istiarah teruslah bahasanya nih. Kafa bika jahlan, cukuplah oleh engkau sebagai kebodohan, annan nas yakhzanun al-aqwat, bahwa manusia itu menyimpan pamakan liwakti hajati ilaiha, untuk waktu berhajatnya kepada makanan itu, sementara engkau takhzanu ma yadurruk hiyal ma'asi. Ini manusia ahli dunia ini, nah inya menyimpan makanan gasan keperluan inya di waktu nak inya untuk keperluannya untuk memakan. Nah bagus. Tapi sementara engkau menyimpan maksiat, yang maksiat itu suatu saat akan memudaratkan engkau, yaitu maksiat tadi. Sebujurlah, mudah-mudahan kau kita bampih maksiat nih lah, dan kau menghindari. Hal ra'aita man ya'ti bihayatin fayarbiha fi darih. Apakah engkau melihat ada orang yang datang membawa ular yang ia memelihara di rumahnya? Ikam izin membawa ular, menggaduh ular di rumah. Apa ular tadi? Maksiat. Fahal anta taf'alu dzalik? Hakunkah ikam menggawi kayak itu juga? Ini nah, seolah-olah ikam ini kan ilustrasi nih. Sidin mengilustrasikan ikam tuh kayak apa? Sidin melihat ular, ada orang nang membawa ular datang ke rumah. Nang jelas ular tuh jangan membinasakan inya, itu maksiat tadi digeduhnya. Nah, ikam hendak ahju sidin kayak gitu. Nah, artinya jangan bahasa gitulah. Masyaallah lah istiarah sidin inilah. Wa adarru ma yukhafu alayka muhaqqiratud dunub li'anna al-kaba'ir ista'zamtaha fatubta minha. Nah, ini masalah dosa besar lawan dosa kecil. Lalu yang paling mudarat itu kan dosa besar itu akan hilang apabila taubat. Dosa kecil akan hilang dengan adanya taat dan ibadah, terhapus dengan sendirinya dosa kecil. Nah, apa dosa kecil? Selain dosa-dosa yang disebutkan dalam Al-Kabair. Nah, itu nang kadada ancaman neraka, nang kadada hadnya, itu dosa kecil. Nah, dosa kecil itu akan hilang dengan adanya taat. Cuman nang banyak teledor, orang itu banyak meremehkan dosa kecil. Aja dibawa sembahyang kan hilang Nah, bujur dosa kecil tuh dibawa sembahyang, dibawa nuntut ilmu, baca Quran, bersalawat, hilang bujur. Tapi pola pikir mindset kita tuh nah ketika menganggap dosa kecil itu kecil, meremehkan dosa kecil, istasghara. Nah, karena dosa kecil ngapa? Rubbama istasghara kabura. Dosa kecil itu ketika dianggap kecil ini menjadi besar. Maka harus taubat. Mana ada bertaubat? Mamanya mandi becawat di batang, dosa kecil. Bapak jadi dosa bayangin hilang Iya dosa kecilnya, tapi dosa kita yang menganggap kecilnya itu nah itu dosa besar. Ada kita bertaubat, ya Allah ulun taubat nah karena menganggap dosa kecil tadi sebagai dosa kecil. Dadalah. Makanya wa adarru ma yuqab, dosa yang paling memudaratkan
Nang paling memudaratkan, nang dikhawatirkan atas engkau itu ialah muhaqqiratiz dzunub, dosa-dosa kecil. Itu dosa kecil. Karena kadang kita sadari, kita anggap bahwa sembahyang, bahwa ibadah, bahwa apa hilang. Tapi ketika menganggap kecilnya itu, iya, dosa kecil ini bisa menjadi besar apabila, catat, apabila dosa kecil menjadi besar apabila dianggap kecil. Yang kedua, apabila dilakukan bersengaja. Dua. Yang ketiga, apabila sering diulang, ada ditaubat di sebelumnya. Hari ini gawi belum ditaubati, ulang, kerancakan jadi dosa besar. Yang ketiga, apabila dikerjakan di tanah haram Mekah dan Madinah. Apabila dikerjakan di bulan Ashhuril Hurum, bulan haram nang 4 macam, semuanya jadi dosa besar. Apabila dikerjakan terang-terangan, binian buka jilbab sekecil, mulai semuda sampai ke kandangan, terang-terangan nih bahkan deraan, bangga pula jadi dosa besar. Nah ini nang banyak teledor orang lah. Apanya kada apa-apa, dosa tobat, dosa kecil tuh, innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Kebaikan itu akan menghapus daripada dosa-dosa kecil. Bujur, dosa kecil itu hapus, tapi kita menganggap nang remeh-temehnya tuh, nah itu dosa besar tuh. Itu harus taubat. Maka taubat. Makanya bagus doa Sayyidina Akasyah tuh bagus. Allahumma ini tubtu ilaika mimma a'lamu wa ma la na'lam. Ya Allah, untuk tobat kepada engkau minad dzunub a'lamu ma lam na'lam, ulun tahu atau ulun kada tahu, sadar atau kada sadar, ni kecil kah besar kah, tobat bagus. Doa kasah tu cakanya kau membaca tu seumur hidup sekali minimal, benar tak? Kada kau jubik mati ha. Sebulan sekali, setahun sekali, sebulan sekali. Nah, kayak ini. Apabila arwah bahku bahari betul, ini arwah bahku lah. Di rumah tuh begeringan, kering serumahan. Sidin maancap maambil paruhunan, dibaca akan sidin doa akasyah. Atau di rumah tuh kada sing duitan, habis kada sing duitan, karing kangkang lalu beres, habis duit habis, ambil doa akasyah, baca. Kenapa? Jadi sidin pasti ada ini azab di sidin, bukan ujian, ini azab. Pasti ada dosa nang belum kita taubati. Baca doa akasyah. Tumatah paling 5 menit kamu orang mangan nuntut ilmu talabah gini. Amun orang kada nuntut ilmu, ya orang kampung bisa betang jam ini teh. Makanya bila hendak beramalan, wirid-wiridan, hizib-hiziban, isim-isiman, ratib-ratiban, sakoler membaca. Sakoler membaca panjang. Pandang masyarakat nang awam kada bisa baca Arab, nang kada lancar, nyandak rajin membaca. Beberu kambang ketika tambak bitin disasahnya, ya kala membaca surangan kada bisa, paksa orang begaga baca jemaah 4 kan. Seorang diberi Allah kelebihan bisa lancar membaca, syukuri baca lah. Sebulan sekali kah, setahun sekali kah doa kasah. Dia pas begeringan semua usin lah baca doa kasah. Jadi begini, asa anak mati. Orang anak mati bagus jadi bacaan doa kasah tuh. Bagus juga. Doa Sayyidina Akasyah. Ukasyah banglah, Ukasyah. Itulah Ukasyah itu sahabat nang hendak mencambuk Nabi kisahnya. Rasulullah itu ketika hendak mati 3 hari sebelum meninggal dunia, naik di atas mimbar berkhutbah. Hal indakum alayya mazlamah, ya Nabi, di antara kalian ini adakah orang yang pernah ku zalim? Ramai dengan suaranya. Nabi mengulang,
Adakah di antara kalian orang yang pernah kuzalim? Ramai. Yang ketiga, adakah orang yang pernah kuzalim di antara kalian? Berdiri Ukasyah. Ulun wahai Rasulullah. Ada pak ya Rasulullah. Waktu ulun membawa unta sampian, kuda sampian, ulun berjalan di bawah, pian di atas unta atau kuda. Lalu tiba-tiba pian itu mencambuk karena belakang ulun. Ulun ini kada tahu apakah pian hendak mencambuk kudanya supaya laju atau mencambuk ulun atau ke kuda, karena ulun kada tahu. Jadi apa aja Rasulullah? Ulun sekarang menuntut kisas. Wah, Bilal, ujar siapa? Rasulullah. Ambil cambuk di rumahku. Naik Bilal. Bilal menangis-nangis. Bilal betapa kepala. Wah hasratah ya Bilal. Alangkah ruginya. Bah kayak pak. Lalu mengetuk rumah Aisyah. Gasan ngapa? Rasulullah cambuk Bilal. Rasulullah menyuruh. Gasan ngapa? Gasan menyerahkan kepada orang kalau ada orang yang hendak mengkisas. Lalu ujar Aisyah, siapa juga orang yang sanggup menuntut kisas balasan kepada Rasulullah? Kada tahu aku Bilal. Ambil, serahkan cambuk lawan Rasulullah. Nah Rasulullah, ini cambuk. Diambil Rasul, diserahkan lawan Ukasyah. Ukasyah, nah ini cambuk. Cambuk aku. Uciakan manusia. Uciakan. Berdiri Abu Bakar. Wahai Ukasyah, jangan ikam kisas Rasulullah, kisas aku. Ijlis ya Abu Bakar, innallaha ya'rifu makanak. Duduk, Allah tahu di mana kedudukan engkau. Berdiri Umar. Duduk ya Rasulullah. Berdiri Utsman. Duduk. Anak begitu anak mencambuk, cambuk aku. Ujar Ukasyah, kada wahai Rasulullah. Waktu pian di atas unta atau kuda mencambuk ulun dalam keadaan kada berbaju. Sekarang pacul juga baju pian. Wah, Ukasyah kan. Rasulullah orang yang bijak, negarawan, ayo Jokowi juga. Ujar Jokowi negarawan lah. Pacul sidin lah lawan rakyat ini pro sidin. Dipacul Rasulullah. Nah, bajunya lalu terlihat bayadu jismihi syarif Rasulullah SAW. Putihnya kulit Nabi yang mulia, putih, terlihat belukuk Nabi, dada Nabi. Wahai anak mencambuk, berdiri Sayyidina Ali. Ruhi pidaka ya Rasulullah, roh ulun ini nah jaminan tebusan pian. Ukasyah, balas aku. Ya Rasulullah, tenang Ali, diam engkau. Diam engkau. Lalu sekarang Ukasyah cambuk, menangis seluruh muslimin muslimat yang hadir saat itu, menangis. Ukasyah, jangan dicambuk Ukasyah, itu Rasulullah, itu Nabi kita, jangan dicambuk. Sungguh tega ikam dalam mencambuk seorang Nabi kita. Beliau kada berdahara, ada aja Rasulullah, berdiam, biar Ukasyah membalas. Lalu Rasulullah membuka belarak tangan, menghadapkan di hadapan Ukasyah, cambuk Ukasyah. Mailai Ukasyah cambuknya, langsung dipeluk Ukasyah. Siapa? Tubuhnya Rasulullah, dilepasnya cambuk, dipeluknya tubuh Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Innallaha harrama, Allah mengharamkan jasada Ukasyah minan nar. Nah, jasadnya Ukasyah daripada api neraka karena bersentuhan kulitnya Ukasyah, tubuhnya Ukasyah dengan tubuhnya Rasul yang mulia. Nah, sejak itu yaitu doa Ukasyah, ada mengarang doa sirin. Nah, sini Ukasyah. Yes. Jadi wa adarru ma yukhafu 'alaika muhaqqiratud dzunub. Yang paling mudarat dan dikhawatirkan, yang mengkhawatirkan atas engkau itu ialah dosa-dosa kecil. Kenapa? Ada dosa besar. Li'annal kaba'ira, karena dosa besar itu rubbama sta'azamtaha, manakala engkau anggap itu sebagai dosa besar, itu betul pasti kau taubat biha minha, dari dosa besar tadi. Karena kita sadar ini dosa besar, mencuri dosa besar, berzina dosa besar, merampok dosa besar, sadar pasti kita taubat, habis dosa. Tapi masalah dosa kecil ini nah jarang ditaubati. Nah,
wastahqartas saghaira, engkau menganggap remeh segala dosa-dosa kecil, falam tatub minha, sehingga engkau tidak bertaubat daripada dosa kecil tersebut. Nah, pemisaluk, contoh perumpamaannya, kaman wajada asadan, sebagaimana orang bertemu seekor singa, fakhalasallahu minhu, lalu Allah selamatkan dari singa tadi. Wahnya syukurnya luar biasa, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tetapi pewajada ba'dah, setelah kejadian tersebut, ia bertemu khamsina dzamban dzi'ban, bertemu 50 serigala, fagalabu, sehingga 50 serigala mengalahkan akan inya. Qala Allah Ta'ala, tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim. Na'udzubillah. Allah inilah berfirman, engkau mengira itu remeh-temeh, tapi di sisi Allah itu besar. Berat di sisi Allah lah. Wal kabirah haqirah fi karamillah. Dosa besar itu, tahukah kalian, sebenarnya kecil kalau dipandang dalam murah rahmat karam kemuliaan Allah, kecil. Tapi wa idza asarta 'ala saghirah syarat kabiratan, apabila dosa kecil itu engkau istimrar, engkau kekalkan, maka dosa kecil tadi menjadi besar. Li'anna summa, karena yang namanya racun, yaqtulu ma'asighorih, ia dapat membunuh berserta partikel molekul-molekul yang kecil-kecil itu racun lah. Maka itulah dosa kecil. Ngaran banyak mati katuhukannya mati ya juga lah. Emek itu nasa biji kena mati kita, 2 biji kena mati, 3 kena mati, coba ha? Mau dipercaya lah. Tapi kalau nya 10, nah mati. Itulah dosa kecil, semakin banyak berbahaya. Was-saghirah kasyararah minan nar, wasyararah qad tahriqu baldah. Dosa kecil itu seperti bara daripada api, tapi bara itu terkadang bisa membakar satu negeri. Dasar bujurlah, gara-gara mancis gini, habis sepuluhan SMP SD satu atap lawan perpustakaannya, bara mancis badan itu, habis sekolahan lah. Tapi ada aja berkahnya mata, bepuga sekolahan, cak yang ada dibakar orang semalam tuh, itu rawan juga teh. Impik-impik di atas bergaya kekanakan, musiah bubus gugur ke bawah, kayak apa nasib kekanakan kan? Jadi ada hikmahnya lah. Hikmah tamam tuh, mau betah lagi Haji Kartiani Begawian. Bismillah. Wa man anfaqa afiyatahu wa sihhatahu fi ma'siyatillah, dan apabila orang itu barang siapa yang menafkahkan, menggunakan, menyumbangsihkan afiahnya, kesehatannya dalam kemaksiatan kepada Allah, famisaluhu, ini perumpamaannya, kaman halafalahu abuhu alfa dinar, seperti ia mendapat waris dari ayahnya 1000 dinar, fashtara bihayyat wa aqarib, ditukarakannya ke ular, ditukarakannya ke kalajengking, dan diletakkan di sekitarnya. Suatu saat taldahuhu hadhihi marrah wa talsa'uhu hadhihi marrah, kaina ini mengikut, kaina ini menyengat, kaina ini menyengat, kayak itu pendingannya. Nah seperti itulah orang yang menggunakan fasilitas nikmat yang Allah berikan di dalam kemaksiatan. Wa anta tahmaq as-sa'at fi mukhalafatih, engkau itu bodoh terhadap masa-masa waktu-waktu kalaunya maksiat kepada Allah. Fama misaluka illa kal hiddah tatufu 'alal jibah haitsuma wajadatha in hatat alaiha. Tidaklah engkau itu melainkan, maksudnya perumpamaan engkau itu seperti burung elang mengelilingi di sekitar bangkai. Ketika ia menemukan bangkai, ia turun atas itu bangkai. Nah kayak itu bang kita aja lah. Nah semestinya apa? Fakun, jadilah engkau kan nahlah, seperti
wanyi lebah saghiru jirmiha, kecil tubuhnya tapi azimatan himmatuha, kuat himmahnya. Apa tuh? Tajni tayyiban, yaitu menyebarkan akan kebaikan, wa tada'u tayyiban, dan meletakkan akan kebaikan. Apa? Madunya lah. Talama tamarragta fi mawatinil mihan fatamarrag fi mahabillah, situ gitu. Nah itulah, mudah-mudahan kawan kita dihindarkanlah ya Allah daripada kemaksiatan, karena itu menyebabkan kita itu seperti menggaduh apa tadi? Ular. Nah, syahwat kalau maksiat seperti menggaduh ular yang satu saat akan membinasakan kita. Mudah-mudahan selalu dapat hidayah dan taufik daripada Allah Ta'ala. Dia bersama dengan Nabi Al-Fatihah. Kita baca doa selamat. Nah, tuh ada orang kita baca doa selamat tadi, rendang. Nah, rendang. Makan dengan rendang dok. Nah, naik. Bebai wahinnya makan rendang, ya kan? Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.